Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu semuanya. Shalom. Shalom. Saya lihat wajah-wajah yang bersuka cita di tempat ini. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sorakan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang duduk paling belakang. Kalau tidak bawa anak-anak boleh pindah ke kursi-kursi yang depan dulu yuk. Boleh bawa tasnya, bawa Alkitabnya, kita usi kursi-kursi yang kosong depan ini. Karena kemungkinan banyak saudara kita yang mungkin agak terlambat tiba di tempat ini. Puji Tuhan, tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Sambil sorakan haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Kita akan sama-sama perkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan sambil sorakan haleluya. Sorakan Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita dengarkan VOP. Shalom saudara, hari-hari ini kita sedang hidup di akhir zaman sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang semakin dekat. Matius 24 ayat 3-14 dan Lukas 21 ayat 7-19 memberitahukan kepada kita tanda kedatangan Tuhan Yesus dan kesudahan dunia. Tanda-tanda seperti penyesatan, deru perang, bencana alam, kelaparan, penyakit sampar, dan penyiksaan terhadap umat percaya disebutkan agar kita dapat mewaspadainya
bersiap dan bertahan sampai akhir. Nah, dalam VOP kali ini kita akan membahas tentang penyesatan yang terjadi di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Penyesatan telah terjadi sejak zaman Perjanjian Baru dan terus berkembang hingga hari ini. Salah satu penyesatan yang ada saat ini dan cenderung masif datang dari kelompok yang menyebut diri mereka sebagai Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Eastern Lightning atau Almighty God Church, dan dalam bahasa Mandarin yaitu Jianengsheng Jiaohui. Kelompok ini berasal dari Tiongkok, didirikan oleh seorang mantan penganut sekte Shouters pada awal tahun 1990-an. Gerakan ini telah menyebar ke seluruh dunia seperti Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara Asia seperti Indonesia. Mari kita bahas ciri-ciri ajaran dari Gereja Tuhan yang Maha Kuasa sehingga kita dapat mengenali dan menangkal ajaran ini. Pertama, mereka mempercayai bahwa Yesus telah kembali ke dunia dengan mengambil rupa seorang perempuan di Tiongkok. Mereka beranggapan bahwa Tuhan perlu datang ke dunia dengan rupa seorang perempuan agar karya keselamatannya sempurna, yaitu mencangkup laki-laki dan perempuan. Jika Tuhan tidak datang dalam wujud perempuan, maka keselamatan hanya berlaku bagi manusia berjenis kelamin laki-laki dan cenderung dimanfaatkan kaum pria untuk sewenang-wenang kepada kaum wanita. Tentu saja hal ini mengandung kesesatan. Kita mempercayai bahwa keselamatan yang Yesus kerjakan berlaku untuk semua, baik laki-laki maupun perempuan. Kedua, mereka beranggapan bahwa kedatangan Yesus yang pertama hanya menebus manusia dari dosa-dosa dan tidak menghilangkan tabiat dosa. Sehingga misi Yesus pada kedatangan yang kedua ini adalah untuk menghilangkan tabiat dosa dalam diri manusia yang belum dikerjakan Yesus pada kedatangannya yang pertama. Hal ini mengandung kesesatan karena tabiat dosa manusia akan dihilangkan dalam peristiwa glorification, yaitu saat gereja dijemput Yesus di awan-awan permai sebagai mempelai wanitanya untuk perjamuan kawin anak domba. Selain itu, saat kedatangannya yang kedua, kita akan rapture untuk menyongsong dia. Namun saat ini, gerejanya masih ada di muka bumi dan belum terdapat kabar adanya peristiwa rapture terjadi. Ketiga, menyangkut ketidakpercayaan mereka akan doktrin Tritunggal dan menggunakan kitab lain, yaitu kitab Firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Mereka percaya bahwa pribadi Allah hanyalah satu, tetapi hadir dalam sebutan yang berbeda dari zaman ke zaman. Zaman Perjanjian Lama sebagai zaman hukum, yaitu Allah menyatakan dirinya sebagai Yahweh yang memiliki misi menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir dan membawa mereka pada tanah perjanjian. Selanjutnya adalah zaman anugerah, yaitu era yang kita kenal sebagai zaman Perjanjian Baru, di mana Allah menyatakan dirinya sebagai Yesus yang datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan zaman sekarang ini mereka anggap sebagai zaman kerajaan, yaitu Allah hadir sebagai Tuhan yang Maha Kuasa dengan mengambil rupa sebagai female Christ. Perihal kitab Firman menampakkan diri dalam rupa manusia, mereka mempercayai bahwa kitab ini diwahyukan oleh Mesias perempuan tersebut. Hal ini jelas merupakan kesesatan fatal. Dasar iman Kristen mengharuskan kita untuk mempercayai doktrin Tritunggal, bahwa Allah Tritunggal ialah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat. Kita percaya bahwa Alkitab merupakan firman Tuhan yang sudah final, diilhamkan oleh Roh Kudus, dan terdiri dari 66 kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Menanggapi kesesatan tersebut, kita sebagai umat Kristen perlu waspada dan perlu melakukan hal berikut. Pertama, kita perlu menguji segala roh, termasuk yang menyebut diri sebagai kalangan Kristen atau memakai label gereja. Jika bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita harus menolak ajaran mereka dengan tegas. Jangan bersikap sungkan terhadap mereka atau penasaran dan coba-coba sehingga akhirnya kita terjerumus. Kedua, kita perlu menjaga keintiman dengan Tuhan melalui sembahyang, di dalam doa, pujian, penyembahan, serta perenungan firman yang dapat meningkatkan kepekaan kita akan hal-hal yang menyesatkan. Jika kita semakin mengenal dan terbiasa dengan yang asli, maka kita akan lebih mudah mengenali yang palsu. Ketiga, kita perlu memberi diri untuk dimuridkan di gereja lokal kita. Melalui KUL dan Komberseri,
Kita akan diajarkan dasar-dasar iman Kristen dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita akan memiliki dasar yang kokoh akan ajaran yang sehat dan pastinya sesuai dengan firman Tuhan. Kesimpulannya, kita perlu hati-hati dan waspada terhadap penyesatan yang terjadi di akhir zaman. Kedatangannya sudah sangat dekat, sehingga akan banyak penyesat yang bisa mengecoh dan menjerumuskan kita. Oleh karena itu, kita harus dibekali dengan pengajaran doktrin yang kuat, menguji segala sesuatu, dan terus-menerus mengalami perjumpaan dan pengalaman rohani yang otentik bersama Roh Kudus. Mari kita nantikan kedatangan Yesus kedua kali dengan pengharapan dan sikap yang berjaga-jaga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan di ibadah yang ketiga, minggu yang terakhir di bulan yang pertama tahun 2024. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang bulan ini, di tahun baru ini Tuhan. Tuhan pelihara kami. Sungguh ya Aba, betapa baiknya Kau bagi kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sungguh Kau buktikan kasih-Mu kepada setiap kami. Hari berganti, hari minggu berganti, bulan akan berganti. Kau pelihara kami dengan sempurna ya Tuhan. Betapa baiknya Engkau bagi kami. Biar di ibadah ini Tuhan Kau terus nyatakan kasih-Mu atas kami. Kami mau terus katakan kami rindu Engkau. Tidak ada yang lain kami cari di tempat ini. Kami hanya mau ketemu dengan Engkau ya Tuhan. Kau satu-satunya tujuan kami Tuhan. Kau satu-satunya pusat penyembahan kami. Tidak ada yang lain ya Abah. Ibadah ini milik-Mu ya Tuhan. Tuhan kuasai bahkan hidup kami, umat-Mu malam hari ini. Lawat setiap kami ya Tuhan. Kami rindu kepada Tuhan. Kami bawa hidup kami menjadi persembahan yang kudus malam hari ini. Biar Tuhan berkenan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya Bang. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari sambil angkat tanganmu katakan kepada Tuhan Yesus. Aku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Aku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Sorakan haleluya. Kami bawa pujian penyembahan yang terbaik sore malam ini Tuhan.
pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Aku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Saudara sendiri katakan, ku tahu Tuhan, aku tahu hidupku ya Tuhan. Amin. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, berharga. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Aku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Ya Tuhan, segenap. Mari kita mulai responi Dia, Bapak Ibu Saudara. Oralabaya syandara labara labara. Kami tahu hidup kami penyembahan bagi-Mu Tuhan. Syandara lababa baba 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 baba. Yesus, oh Yesus, bagi-Mu
Oh ya ralaba ya shanda ralaba ralaba ralama. Oh ralaba ba 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 ba. Yesus, Yesus. Aku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Aku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembah. Sekali lagi angkat tanganmu. Kami tahu, aku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan ya Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Yes. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. Yeah. Amin. Ya Tuhan. There is no one else like. For you are great. For you are great. Woo. For you are great. Yeah. You do miracles so great. Amen. There is no one else Like you. There is no one else like you. For you are You great. do miracles so great. There is no one else Like you. There is no one else. Sambil bangkit berdiri, nyatakan sebab Kau besar Tuhan. Besar. Ya, perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Yes. perbuatanmu ajaib. Ya, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Engkau. Amin Tuhan. Tiada seperti, Engkau. tiada seperti. Panggil Yesus, Yesus. Haleluya. Sorak-sorai untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Sorakan haleluya. Sebab tidak ada Allah lain bagi kami. Satu-satunya hanya Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan. Amin. Katakan. Amin. Sorakan. Cari 3 orang minimal katakan aku bersuka cita kau ada di tempat ini. Biar doa pujian penyembahan kita terus menaikkan tempat ini.
Yang setuju dengan saya katakan amin. Doa pujian penyembahan. Amin, sama-sama katakan, pedang roh ada di tanganku untuk melakukan pembalasan. Amin. Dan kemenangan milik sorakan. Doa pujian penyembahan bagi Yesus. Amin. Pedang roh ada di tanganku untuk melakukan pembalasan atas musuh. Amin. Dan kemenangan. Yang paling belakang, sama-sama lambaikan tanganmu. Bersoraklah, hey, bagi Allah. Berikan kemenangannya. Amin. Bersoraklah, hey, bagi Yesus. Ya yang Layak disembah. GBI 3 Raksa sorakan haleluya. Doa pujian penyembahan Bagi Yesus. bagi Tuhan Yesus. Pedang roh ada di tanganku. Lihat kanan kirimu, katakan untuk melakukan pembalasan. Atas musuh. Yes. Dan kemenangan milik kita. Sama-sama lambaikan tanganmu. Bersoraklah, hey, bagi Allah. Yang memberikan kemenangannya. Bersoraklah, yes, bagi Yesus. Ya, yang layak sambil tepuk tangan di atas kepala katakan, bersoraklah. bagi Allah Amin. Yang memberikan kemenangannya. amin. Bersoraklah Hey, bagi Yesus. Ya, yang layak disembah. Siap-siap sambil lompat katakan, Bersoraklah Woo! bagi Allah Amin. Yang memberikan kemenangannya. haleluya. Bersoraklah Hey, bagi Yesus. Ya, yang layak disembah. Hanya Kau Yesus. Ya, yang layak disembah. Ya, yang layak disembah. Kita sorak haleluya 3 kali sambil lompat. Amin. Amin. 3, 4. Haleluya. Haleluya. Ya. Sorakan. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah amin. Untuk berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Yes, mari kita semua angkat suaramu. Umat pilihan Allah, Amin. Dengarlah panggilannya. untuk menggenapi firman-Nya. Yes, sekaranglah waktunya. Untuk berdiri bagi bangsa Amin. ini, Mari maju umat pemenang. Ya, aku kan bagi nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran. Sama-sama. sampai setiap lutut Amin. Semua lidah menyanyi.
Tuhan Yesus, Kristus dialah Tuhan. Raja segala raja. Dialah katakan Raja. Sorakan Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya. Untuk menggenapi firman-Nya. Amin. Sekaranglah waktunya Untuk berdiri bagi bangsa. buat Indonesia. Yes, umat pemenang. Ya, aku kan bagi nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit nyatakan kebesarannya. sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Amin. Kristus dialah Tuhan. Raja segala raja nyatakan, Ya Allah, aku kan bangkit nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit nyatakan ya Tuhan, sampai setiap lutut bertelut, yes. lidah mengaku Amin. Yesus Kristus dialah Tuhan. Raja segala raja, ya dialah Raja. Amin. Dialah Tuhan. Tuhan. Dialah katakan Raja. Raja. Sorakan. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Sebelum kita duduk, kita sama-sama berkatakan DNA kita, yaitu restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Kami tahu Engkau akan berbicara banyak kepada setiap kami lewat hamba-Mu yang Kau utus ke tempat ini, Tuhan. Oleh karena itu kami mau sama-sama duduk diam mendengarkan firman-Mu. Ini setiap hati kami, Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan pesan-pesan-Mu. Itu jadi rema kami, tuntunan kami ke depan ini. Horalabaya syandaralaba. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari panggil Dia Bapa. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup,
kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Bapa, Persembahkan tubuhku amin, sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Sambil angkat tanganmu, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ku sembah, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembah, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan, untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu. Haleluya. Sembah Dia, Bapak Ibu sekalian, kita sembah lagi. Ora la la baya syandara la la baya syandara la la baya sani. Ya ra la la bara 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 baya syandara la 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 bara 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 bara. Allah yang kami sembah. Ora la 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 baya syandara la la baya sani. Haleluya. Yes Lord Jesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau yang kami sembah ya Tuhan. Oh ralabaya syandara lalabaya se. Yes Lord Jesus. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Biar sore hari ini Tuhan, malam hari ini Tuhan, Kau lawat setiap kami ya Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ora lalabaya syandara laba, kami percaya Tuhan. Firman-Mu adalah firman yang hidup ya Tuhan, yang akan menjadi aliran-aliran sungai dari surga atas hidup kami ya Tuhan. Memberikan kami kekuatan yang baru ya Tuhan. Oh memberikan kami juga teguran ya Tuhan. Kau memberikan kami ya Tuhan. Oh rala-bara-bara suatu kekuatan yang baru, makanan rohani yang baru ya Tuhan.
Ora lalabaya syakara hingga kami boleh berjalan semakin mengarah kepada kehendak-Mu, berjalan semakin menjadi serupa dengan Kristus. Ora labara-bara-bara-bara takara larabaraba. Urapi setiap kami ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan. Biar hanya jadi saluran berkat untuk jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, buka mata rohani kami, buka telinga rohani kami. Biar kami tangkap ya Tuhan segenap apa yang Kau katakan ya Tuhan. Dan Roh Kudus berbicaralah di hati kami. Dari hari ke hari, mulai dari malam hari ini, besok-besok ya Tuhan. Kami akan melihat ya Tuhan firman itu terus hidup dan tumbuh di dalam hati kami. Dan menjadi alat bagi kemenangan kami ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap sambut kebenaran firman-Mu. Jemaat yang rindu mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Oh haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih tim pujian penyembahan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Salam juga untuk adik-adik, saudara-saudaraku semua, anak-anak muda di tempat ini. Puji Tuhan, saya bersyukur tidak mimpi sama sekali bisa ada di Tiga Raksa. Terima kasih untuk undangannya Pak Sulis, Bu Titi ya. Mungkin Bapak Ibu banyak yang belum kenal saya gitu ya. Saya ini justru kelahiran Tiga Raksa juga gitu. Jadi saya ada di tempat ini pada saat gereja ini berdiri gitu ya. Tahun 1998 ya, 99 ya. Ya, 99 saya tuh baru menikah waktu itu. Jadi ikut suami saya di Citra Raya. Lalu kami bersama dengan Bapak Rohani kami ibadah di tempat ini gitu ya, sebagai pengerja juga pada saat itu. Nah, baru kira-kira tahun 2006 itu kami diutus untuk membuka di Citra Raya. Nama saya Gracia Tirta Wirya, nama suami saya Hendrik Timadius. Kami punya 3 putra putri, ya sudah besar-besar sekarang. Yang paling besar Ariel itu temenan sama Delvi di tempat ini ya. Puji Tuhan, dan saya bersuka cita boleh melihat Bapak Ibu sekalian ada di tempat ini sore hari ini. Ya, saudara Bapak Ibu sekalian sukacita nggak boleh lihat saya di tempat ini. Amin ya. Kalau nggak diterima itu rasanya gimana ya Mbak? Pulang aja gitu ya. Tapi puji Tuhan saya merasakan ada kasih yang mengalir di tempat ini. Amin. Nah pada sore hari ini saya rindu membawakan suatu firman yang saya beri judul How long, oh Lord, ya, berapa lama lagi Tuhan? Ini suatu pertanyaan yang tentunya saudara bisa kebayang gitu ya. Ini pertanyaan yang berasal dari hati seorang yang lagi bergumul. Ya, kita boleh melihat di dalam ayatnya di Mazmur 13. Ya, ini kita buka bersama-sama kalau Bapak Ibu ada Alkitab ya, mungkin di sini terlalu kecil tulisannya ya. Boleh buka sama-sama Alkitabnya. Yuk kita baca bersama. Mazmur 13 ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Yuk kita baca sama-sama ya, karena 2 ayat saja. Pertama, yuk 1, 2, 3. Berapa lama lagi Tuhan, Kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Ya, ini dalam 2 ayat ini gitu ya. Itu sampai 4 kali ditanya gitu ya, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Betapa ini adalah suatu yang ekspresi menunjukkan Daud saat itu dalam suatu pergumulan yang sangat berat. Ya, ini lagu ini ya, pujian ini ditujukan kepada pemimpin biduan. Ada orang yang mengartikan bahwa pemimpin biduan itu adalah Tuhan sendiri gitu ya. Nah, ini adalah saya mencoba cari gitu ya. Daud nih nulis ini waktu dalam pergumulan yang kayak apa gitu.
Tapi tidak ada yang memberikan, nggak ketemu gitu ya sumber yang jelas. Apakah Daud tuh waktu itu lagi lari dari Absalom, apakah ada lagi dikejar-kejar Saul. Tidak ada waktu yang jelas tentang Mazmur ini. Tapi satu hal, ini adalah curahan hatinya Daud ya kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu di sini juga lagi bergumul sesuatu. Mungkin ada sesuatu yang begitu berat bebannya ya. Mungkin sakit penyakit, kok nggak sembuh-sembuh Tuhan. Mungkin ada beban berat, nggak dapat kerjaan Tuhan. Pasanganku gimana Tuhan, ribut melulu rumah tangga. Atau mungkin lagi keuangan gitu ya. Waduh gimana nih Tuhan, perlu ini, perlu itu, banyak keperluan. Mungkin lagi terlibat dengan hutang ya. Hari-hari ini banyak juga anak Tuhan yang lagi terlibat dalam hutang, pinjol gitu ya. Saya berdoa supaya kita hari ini boleh mengalami terobosan, amin. Lewat firman yang kita pelajari sore hari ini biarlah kita boleh mengalami terobosan seperti apa gitu ya dalam hidup kita yang bisa kita lihat dari firman Tuhan. Ya, ini kalau dilihat dari kata seruannya Daud ini berapa lama? Lama itu kalau dalam bahasa Ibrani itu seperti ada waktu yang bukan hanya waktu, tapi juga berupa ruang, ada suatu jarak, bahkan ada suatu derajat kesetaraan. Jadi bisa aja bukan berapa lama lagi, tapi berapa jauh lagi Tuhan. Berapa dalam lagi Tuhan kau mau bawa aku ke dalam lembah yang kelam gitu ya. Mungkin segitu seruannya gitu, paling jujurnya begitu. Mungkin juga saudara berpikir, emang boleh doa kayak begitu sama Tuhan? Emang boleh kita berseru seperti itu kepada Tuhan? Loh kenapa nggak boleh? Ini firman Tuhan juga kan, ya. Justru kepada Tuhanlah kita harus berseru seperti itu, ya. Dan ini adalah ada suatu perasaan seperti Daud merasa ditinggalkan, ya. Ya, dia merasa seperti Tuhan kok nggak jawab aku, kok Tuhan nggak ngelihat aku sama sekali sih gitu. Dan di situ juga Daud merasakan ada suatu beban besar di dalam dirinya. Dan dia melihat ada masalah yang kelihatannya kok lebih besar dari segala apa yang dia percaya bahwa Tuhan itu sanggup bekerja. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami masa ini di dalam hidupnya Bapak Ibu sendiri ya. Dan kita boleh melihat gitu ya, bagaimana kita boleh memandang masalah yang sedang kita hadapi menurut perspektifnya Tuhan. Nah gitu, itu kalau di kalimat tadi berapa lama lagi Tuhan, itu menunjukkan seperti suatu penantian gitu ya. Yang namanya kita menantikan sesuatu kan rasanya kayak gak sabar itu ya, nungguin dokter aja, lagi di klinik atau di tempat praktek dokter. Mana dokternya, saya dapat urutan nomor berapa? Oh ibu nomor 50, waduh ini nomor berapa sekarang? 13 ya masih lama lagi gitu ya. Berapa lama lagi nungguinnya gitu, nungguin dokternya. Ini berapa lama lagi Tuhan saya mesti ada di dalam masalah ini, berada dalam pergumulan ini. Nah yang pertama untuk kita lakukan, kunci resepnya sebenarnya kalau mau disingkat itu adalah satu kata yaitu sembayang. Hari-hari ini kita disuruh sembayang, amin. Ya, gembala pembina kita banyak bilang, ayo banyak sembayang, banyak sembayang. Sembayang itu apa? Ya, sembayang tuh menyembah yang maha tinggi gitu ya, sembahyang gitu ya, menyembah yang maha tinggi, menyembah Allah yang maha tinggi. Belum lama ini, kira-kira minggu lalu ya, ada seorang rekan hamba Tuhan, Gembala Rayon ya, di Gembala Rayon Batam, istrinya dipanggil Tuhan. Tapi dalam posisinya ada di Jakarta gitu, jadi kami bisa pergi melayat dan di sana kami mendengarkan kesaksian dari anaknya bersaksi gimana dia menunggui mamahnya ketika saat-saat terakhir, lalu juga dari Bapak Gembala ini ya, Bapak Gembala Rayon yang bersaksi bagaimana dia juga melewati hari-hari terakhir bersama dengan istrinya pada saat detik-detik terakhir gitu ya, menit-menit terakhir ketika dia udah nggak bisa ngomong, kata terakhir yang dia ucapkan adalah ini, sembayang gitu ya. Wah,
luar biasa gitu ya. Dan habis itu dia matanya mulai seperti melihat sesuatu gitu ya di atas gitu. Lalu pergi gitu ya, Ibu Gembala ini pergi dengan damai. Ya, kita percaya beliau bersama dengan Tuhan Yesus sekarang. Tapi beliau meninggalkan satu pesan, sembahyang. Sembahyang. Enggak tahu apa yang terjadi ke depan ini, tapi kita mau sembahyang. Dan di dalam sembahyang itu, kita boleh lihat di next slide ya Pak. Boleh tolong. Kita menantikan Tuhan di dalam sembahyang itu pertama, kita harus tetap berdoa. Katakan sama-sama, tetap berdoa. Tetap berdoa ya. Berdoa itu gimana? Kalau di dalam Mazmur 13 ayat 4 dan 5 ini dikatakan bahwa pandanglah dan jawablah aku ya Tuhan Allahku. Ya, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia dan lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Ya, di dalam doa ini kita berseru kepada Tuhan, minta supaya Tuhan memandang kepada kita. Ya, kalau mungkin di dalam tanggalan Ibrani dekade yang lalu gitu ya, itu disebutin tahunnya Ayin Alef, Ayin Bet gitu ya. Ayin tuh bicara mata gitu ya. Itu berbicara mengenai Tuhan menatap kepada kita, memandang kepada kita, dan kita juga memandang kepada Tuhan. Pandanglah dan jawablah aku ya Tuhan. Inilah ketika kita merasa kita ditinggalkan oleh Tuhan. Berserulah kepada Dia, Tuhan, mbok ya doloi aku gitu ya. Mungkin gitu ya bahasa Jawanya ya Mas ya. Iya, doloi aku Tuhan. Lihatin aku Tuhan supaya aku merasa enggak sendirian gitu di dunia ini gitu ya. Ketika Tuhan rasanya jauh, ketika Tuhan rasanya meninggalkan kita. Ini juga yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Ya, ketika Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani gitu. Dan dia merasakan dia kehilangan hadirat Tuhan. Dia kehilangan rasanya kayak Bapa meninggalkan dia. Dan itu adalah saat-saat paling mengerikan di dalam hidup, saat-saat terakhirnya Tuhan Yesus di dunia. Demikian juga dengan kita gitu ya. Kalau kita lagi dalam masalah, tidak di dalam hadirat Tuhan, tidak di dalam pandangannya Tuhan, wah itu justru hari-hari yang sungguh sangat mengerikan Bapak Ibu ya. Jadi usahakanlah kita dalam masalah, kita berseru sama Tuhan, Tuhan pandanglah aku Tuhan. Pandang ini juga dalam bahasa Ibraninya di sini, itu berarti juga minta dipandang dengan kasih sayang gitu. Ya, bukan dipandang dengan tatapan yang tajam gitu, tapi minta dipandang dengan kasih sayang oleh Tuhan. Tuhan berbelas kasihanlah kepadaku gitu. Mungkin kata lainnya seperti itu gitu ya. Kata sehari-harinya mungkin seperti itu. Dan jawablah aku ya Tuhan. Ya, karena di dalam Tuhanlah kita punya jawaban. Amin. Siapa yang hari-hari ini lagi merindukan jawaban dari Tuhan? Ya, berseru kepada Tuhan, minta Tuhan. Tuhan pandang aku, lihat kepadaku dan jawablah aku supaya aku boleh mataku bercahaya. Nah, mungkin Bapak Ibu juga pernah ingat ya, di dalam kitab Kejadian itu juga ada orang yang matanya tidak bercahaya, yaitu Lea, istri pertamanya ya Yakub itu ya. Kurang cantik, matanya tidak bercahaya. Ya. Nah, jadi kita minta juga sama Tuhan, Tuhan kasihlah kepadaku gitu ya, supaya mataku ini bercahaya. Dan supaya jangan aku tertidur dan mati. Istilahnya ketimpa masalah berat, lalu akhirnya jadi mati rohani, bisa juga gitu. Ya, banyak juga anak-anak Tuhan ketika tertimpa masalah malah menjauh dari Tuhan. Disuruh doa, dianggapnya doa melulu Bu. Males, klise banget sih jawabannya sih doa melulu. Ya, tapi inilah yang harus dilakukan gitu ya. Lama-lama kalau enggak doa itu ngerasain jauh dari hadirat Tuhan, lama-lama mati rohani. Karena yang namanya mati rohani kan enggak terjadi dengan tiba-tiba. Orang murtad juga tidak dengan tiba-tiba, tapi pelan-pelan ada stepnya gitu ya. Makin menjauh dari Tuhan akan merasakan bahwa kita akan mati rohani. Dan jangan biarkan lawanku bersorak-sorak. Sama seperti ketika Tuhan Yesus disalib,
juga kelihatannya iblis menang gitu ya. Tuhan Yesus disalib mati, sesaat lamanya iblis melihat bahwa dia menang, dia berhasil membuat anak manusia mati. Tidak bisa mengalahkan kuasanya dia di dunia ini. Tetapi Tuhan itu punya kuasa gitu kan. Tuhan membuat kebangkitan, Bapa kita memberikan kebangkitan kepada Tuhan Yesus dan dia naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan memberikan kemenangan yang luar biasa. Dan itulah yang kita harapkan gitu ya. Tuhan, aku pengen Tuhan ngalamin kemenangan kayak itu gitu. Aku pengen ngalami kemenangan seperti Tuhan Yesus sudah menang lawan maut. Aku pengen ngalami itu. Nah itu yang kita minta sama Tuhan. Nah hal yang kedua ya, kita lanjut di dalam menantikan Tuhan, itu juga kita tetap percaya. Amin, kata-kata sama-sama tetap percaya. Ketika tertimpa masalah, setelah berdoa, apalagi tetap percaya bahwa kita di dalam doa itu melihat ada kuasa Tuhan yang bekerja. Ada kasih setia Tuhan yang dicurahkan kepada kita. Ini Daud mengatakan demikian, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Artinya percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Ya, di dalam Ratapan 3 ayat 22 itu juga mengambil kata yang sama gitu, keset di dalam bahasa Ibraninya, bahwa itu adalah kasih setia yang mengandung kebaikan gitu ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Dan gembala pembina kita beberapa tahun ini juga selalu mengucapkan ayat ini gitu ya. Tiap masuk tahun baru, apa yang terjadi ya Tuhan tahun ini gitu. Tapi apapun jawabannya tetap aja yang keluar adalah Ratapan 3 ayat 22 dan 23 gitu ya. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Jangan mau ditipu sama iblis, amin. Iblis bilang, udahlah kamu udah habis deh, kamu udah bangkrut, kamu udah gak punya apa-apa lagi. Penyakitmu menggerogoti kamu dengan luar biasa, gak ada obatnya. Ya, ingat selalu, tetap percaya. Someday, suatu hari Tuhan akan jawab segala apa yang kita serukan kepada Tuhan dan kita akan lihat kebaikan Tuhan, janji Tuhan itu dahsyat dan ajaib atas hidup kita. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan dulu. Haleluya, haleluya. Dan satu hal kita mau lihat ada satu contoh juga ya. Ini ada di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28 itu tentang perempuan Kanaan yang percaya. Ya, saya tidak akan khotbahkan ini kan satu khotbah lagi ya Pak ya. Ya, ini saya mau kasih contoh aja. Ini perempuan Kanaan itu orang kafir ya, orang yang tidak percaya mungkin. Tapi dia ngelihat Tuhan Yesus datang ke tempat itu di Tirus dan Sidon. Lalu dia minta sama Tuhan Yesus, Tuhan, anakku lagi kerasukan dan dia sangat menderita. Tolong sembuhkan dia Tuhan. Ya, Tuhan Yesus tadinya nggak mau tuh sembuhin perempuan ini. Mungkin juga itu yang kita rasakan. Kok Tuhan kayaknya nggak mau sembuhin aku ya. Tuhan kok nggak sembuhin anakku ya. Tapi dia terus minta. Kata Tuhan Yesus, enggak, ini keselamatan, kesembuhan untuk orang yang percaya, orang Israel aja. Kamu enggak gitu. Kamu bisa dibilang seperti anjing gitu ya, orang yang bukan orang Israel ini. Tapi perempuan ini ngotot juga. Tuhan, bahkan anjing itu pun makan remah-remah dari meja tuannya gitu ya. Saya nggak apa-apa deh dibilang anjing deh. Ya, tapi memang ini anjingnya bukan anjing ini, kalau dalam bahasa aslinya anjing peliharaan gitu ya. Anak anjing peliharaan gitu. Dia bukan penghinaan yang seperti apa, tapi ini anak anjing peliharaan. Nggak apa-apa deh. Saya ngambil remah-remahnya aja juga nggak apa-apa gitu ya. Agak ngotot gitu sama Tuhan. Dan kemudian
Tuhan Yesus tergerak hatinya dan percaya memberikan kesembuhan bagi anak dari perempuan Kanaan ini. Ya, mungkin ini boleh jadi inspirasi gitu. Kalau ketika hari ini mungkin udah mau putus asa nih, udah mau bosen nih doa untuk kesembuhan kita, untuk kesembuhan anak kita, untuk kesembuhan apapun yang butuh terobosan gitu ya di dalam hidup ini. Mungkin juga bosen doain suaminya, kok nggak bertobat-tobat Tuhan, masih berjudi, masih selingkuh, masih apa gitu ya. Ayo terus doa. Ada banyak kesaksian di mana orang-orang mendoakan pasangannya itu bisa 16 tahun, 37 tahun bertobat. Tidak ada yang mustahil kok, ya. Saya juga percaya gitu ya. Kalau kita terus dekat sama Tuhan, pasti kita akan lihat jawaban doa kita. Hal yang ketiga, di dalam menantikan Tuhan, itu apa yang harus kita lakukan? Kita tetap bersorak-sorak. Ya, Mazmur 13 ayat 6b itu dikatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Bersorak-soraknya bukan karena masalah, hore dapat masalah gitu ya. Tapi karena melihat di depan ini ada penyelamatan yang daripada Tuhan. Ya, sorak-sorak itu adalah suatu respon gitu. Percaya bahwa ke depan ini Tuhan lagi sediakan sesuatu yang dahsyat. Percaya ke depan ini Tuhan lagi sediakan sesuatu yang bukan buatan manusia. Ini adalah karya Tuhan sendiri. Penyelamatan tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Hanya oleh Tuhan. Dan oleh karena itu aku bersorak-sorak. Tuhan Yesus sudah menang di kayu salib. Aku juga menang hari ini bersama dengan Tuhan. Aku bersorak-sorak. Ya gitu ya. Dan mungkin kelihatannya, waduh kayaknya mulai miring nih. Kebanyakan masalah gitu ya. Mungkin orang bilangnya gitu, waduh nih mulai aneh nih si ibu ini nih. Waduh, tapi ya peduli apa kata orang gitu ya. Yang penting kita sama Tuhan dan kita lakukan tindakan iman itu ya, bersorak-sorak. Biarpun kelihatannya kayak nggak ada apa-apa, sorak-sorak aja udah. Ya kadang-kadang saya juga gitu sendirian di rumah. Udah nggak ada apa-apa, ya ini sekalian satu kesaksian juga gitu ya. Saya pernah merasakan seperti sendiri banget di rumah itu. Bukannya karena nggak ada orang sih, ada anak saya gitu ya. Beberapa waktu yang lalu bulan Oktober, November tuh suami saya banyak bepergian ya, ada konferensi 3 minggu berturut-turut gitu konferensinya. Kok beda-beda ini ya acaranya. Tapi kok ya waktunya 3 minggu berturut-turut dan sekali konferensi seminggu gitu ya, 4 hari, 5 hari gitu ya pergi, full Sabtu Minggu pulang. Tapi saya ngerasain kayaknya kok pas ditinggal tuh kesepian gitu ya. Kok gimana Tuhan, rasanya kayak berasa sendirian banget gitu. Dan ketika itulah gitu ya, saya tuh ngelihat bahwa Tuhan tuh bekerja dengan cara yang ajaib. Di tengah kesendirian saya itu tiba-tiba ada seorang teman lama, udah sekian lama bertahun-tahun dia nggak pernah kontak-kontakan. Orang ini ada di Uganda gitu ya, orang Afrika asli. Dan tiba-tiba ketika itu dia WA gitu. Hi, how are you? How is your family gitu ya, tiba-tiba dia nanya gitu. Ya, we're doing fine gitu ya, cuma rada sibuk aja gitu, we're kind of busy gitu ya. Terus kemudian dicerita keluarganya, dia juga sibuk dan sebagainya gitu. Besoknya pergi ke Menara Doa Pelayan Jemaat di SICC, itu juga gitu. Pertama kalinya saya pergi MDPJ itu tidak bersama dengan suami gitu ya. Ya bersama dengan pengerja, bersama dengan anak saya yang kecil juga ikut gitu ya. Nah itu, tapi di tengah keramaian seperti itu, saya bisa merasa sendirian. Kok kayak nggak ada yang gimana ya, kayak nggak ada yang nyangkut gitu di saya gitu. Rasanya kayak sendirian banget gitu. Ya, dan di situ saya nangis gitu ya, di dalam hadirat Tuhan, saya nangis. Saya cuma bisa ngerasain Tuhanlah satu-satunya yang ada bersama denganku saat ini. Walaupun tuh rame gitu ya, se-ICC kan ribuan orang gitu. Terus nah itu tiba-tiba tuh kok ya gembala pembina kita Pak Niko
waktu habis perjamuan kudus, itu Pak Niko tuh tiba-tiba ngelepasin berkat gini. Tuhan berkatilah anak-anakmu ya Tuhan, mereka yang bekerja, mereka yang berusaha, mereka yang studi, mereka yang ngurus rumah tangga gitu ya. Loh kok tumben ini Pak Niko ngomong berkatilah yang ngurus rumah tangga. Wah saya nangis lagi itu, saya ngerasain gitu ya. Ketika rasanya kita sendiri, itu perasaan berarti itu. Tapi Tuhan lagi tunjukin aku berserta denganmu kok. Aku lagi nyertain kamu di tengah segala kesendirianmu, aku ada bersama kamu. Dan di malamnya juga ada surprise satu lagi gitu ya. Ada orang dari pusat, itu tiba-tiba tuh WA juga ke saya jam 9 malam, bayangin. Jam 9 malam tumben-tumbennya juga gitu ya, orang ini ya kenal tapi jauh lah tempatnya ya, dan gak ada urusan gitu kan, jarang berhubungan dengan beliau ini. Tiba-tiba juga beliau tuh WA, hey Gracia, aku lihat kamu tadi di situ di MDPJ, tapi sorry ya nggak keburu ngobrol. Waduh, ini apa Tuhan? Jadi benar-benar itu ya, kita ngerasain Tuhan tuh nyata gitu. Dan kalau kita merespon dengan benar gitu ya, segala kesedihan kita, segala kesendirian kita, segala problem kita, Tuhan bekerja kok. Rasain nanti hadirat Tuhan akan menjamah kehidupan saudara. Ya, amin. Dan di dalam yang terakhir ya, hal yang keempat, di dalam kita menantikan Tuhan, kita tetap menyembah. Ya. Ini ya masih dari ayat yang sama di Mazmur 13 ayat 6. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Telah berbuat baik. Artinya ingatlah di dalam penyembahanmu betapa Tuhan sudah banyak lakukan perkara-perkara baik dalam hidupmu. Count your blessing, hitunglah berkat-berkat Tuhan dalam hidupmu. Maka dengan demikian engkau akan melihat ke depan ini aku pasti ngelihat berkat Tuhan lagi. Lagunya The Goodness of God ya. All my life you have been faithful. Sepanjang waktu, sepanjang umur hidupku, engkau setia ya Tuhan. All my life you have been so good. Engkau begitu baik sepanjang hidupku. With every breath that I am able. Selama masih ada nafas hidupku, I will sing of the goodness of God. Tetap sembah Tuhan. Apapun walaupun dengan kondisi air mata yang berurai dan sebagainya. Dengan cara seperti itu, berdoa dan yang kedua, percaya, lalu bersorak-sorak dan menyembah Tuhan, kita boleh melihat hidup kita itu berasa kok diubahkan sama Tuhan. Amin. Ya, sembahyang itu mengubah cara pandang kita akan masalah kita. Karena dengan cara begitu kita ngelihat tuh kebaikannya Tuhan tuh lebih dahsyat dari segala masalah yang kita alami. Dan saya tutup firman pada sore hari ini dengan suatu kutipan gitu ya. Ada dari seorang hamba Tuhan. Ya, next slide ya. Di dalam menantikan Tuhan, itu bukanlah suatu kemalasan. Jadi menantikan Tuhan itu bukan sesuatu yang pasif. Diem aja udah pasrah gitu, enggak begitu. Justru menantikan Tuhan adalah suatu yang aktif. Menantikan Tuhan bukan tidur. Menantikan Tuhan bukan meninggalkan usaha. Menantikan Tuhan itu berarti pertama ada kegiatan di bawah perintah Tuhan. Ya, justru di dalam penantian itu kita lakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Kedua, ada kesiapan untuk perintah berikutnya yang mungkin akan datang. Ketiga, Tuhan sertai juga dengan kemampuan untuk melakukan. Artinya kalau dengan kata singkat adalah tidak ada kata menyerah, amin. Tidak ada kata the end of the day gitu. Tidak ada kata udah lalu bunuh diri aja, nggak usah, nggak begitu gitu ya. Itu tipuan iblis kok. Hari-hari ini banyak anak muda yang terdorong untuk bunuh diri gitu ya. Mengakhiri hidup karena dia
masalah apa gitu ya. Masalah putus dengan pacar, masalah dibully teman, masalah nggak cocok sama orang tua gitu ya. Wah, orang tuanya mungkin juga bawel ya. Di sini kalau ada orang tua yang bawel ya bertobat gitu ya. Anaknya jangan dibawelin terus tapi didoain gitu ya, diperkatakan yang baik biar dia juga dapat suatu kehidupan yang baik gitu ya. Jangan berhenti-berhenti berdoa untuk anak kita. Jangan berhenti-berhenti doa juga buat orang tua kita. Tapi segala sesuatunya itu perlu ada usaha, perlu ada yang dilakukan. Usahanya adalah tentu yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau ini, sembahyang gitu hari-hari ini. Ya, tadi juga siang tadi ada teman gitu ya datang juga berdiskusi panjang juga gitu, dia tanya, bedanya apa sih antara iman dan harapan gitu ya, berdiskusi dengan Pak Hendrik gitu. Kita kan kalau lagi dalam masalah nih mulai ngelihat gitu kan, mulai dinasehati orang, ayo dong beriman dong, ayo dong tetap berpengharapan, gimana bedanya apa gitu ya. Itu berdiskusi dan panjang gitu, dikatakan bahwa beriman itu mungkin adalah sesuatu yang berlangsung saat ini gitu ya. Tapi harapan itu sesuatu yang ada di masa depan gitu. Nah, tapi buat kita orang Pentakosta gitu ya, kita melihat bahwa kedua-duanya tuh berjalan bersama. Ya, suami saya jawab itu tidak bisa dibedakan dengan clear cut gitu ya. Ini batasnya ini iman, ini pengharapan, nggak bisa begitu. Dua-duanya jalan bareng gitu. Di dalam masalah penderitaan yang kita lagi hadapi, ada dua-duanya unsur itu. Kita menyembah juga dengan iman, kita berdoa dengan iman dan pengharapan ke depan ini Tuhan akan lakukan perkara yang dahsyat dan semuanya berjalan bersama-sama. Tidak ada yang cuma imannya doang, cuma pengharapan doang. Nah, itu kan namanya akhirnya lama-lama jadi kayak positive thinking doang gitu ya. Itu sementara nih kita akan berjalan juga di dalam firman Tuhan, sembahyang ini gitu. Nah, puji Tuhan ya, saya harap ini boleh menjadi kekuatan buat Bapak Ibu sekalian. Dan kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Saya undang untuk para pemimpin pujian. Yes Lord Jesus, seperti firman-Mu berkata ya Tuhan, seperti Daud menaikkan pujian ya Tuhan, kami juga mau menaikkan pujian. Di tengah apapun yang sedang kami hadapi saat ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan lewat pujian kami akan melihat juga kemenangan yang Tuhan sediakan ke depan ini. Oh ralabaya syandara labarabata karalabaya shikarala rabarabara. Yes Lord Jesus. Ku
untuk kita boleh bangkit berdiri, yuk kita berdoa sama Tuhan. Ora labaya shandara labata kara labaya sikara labaya sikara labara bara 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 bara. Ora labaya shandara labara bara 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 bara. Saya tidak tahu setiap pergumulan saudara masing-masing. Ora labara bara 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 bara, tapi mari hari sore ini kok kita berseru sama-sama sama Tuhan. Ora lala bara 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 bara, naikkanlah doamu, naikkanlah doamu. Ora lala bara 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 bara. Suatu doa yang disertai dengan pujian, suatu doa yang disertai dengan iman. Orang labara akan melihat penyelamatan yang daripada Tuhan. Engkau akan melihat keselamatan daripada Tuhan. Engkau labara mengalami kasih setia Tuhan. Orang labara ya syandara labara bara. Orang labaya syandara labara. Yes Lord Jesus. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, biar mereka yang sedang sakit saat ini ya Tuhan boleh disembuhkan ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ora barabah hamba-Mu ya Tuhan, berdoa ya Tuhan, biar mereka yang hari-hari ini sedang berbeban berat ya Tuhan, menantikan jawaban ya Tuhan, mereka boleh menerima kelegaan yang daripada-Mu dalam nama Yesus. Ada terobosan terjadi atas usaha dari anak-anak-Mu di tempat ini. Ora bara akan ada promosi ya Tuhan untuk mereka yang sedang bekerja ya Tuhan. Oh, dalam nama Tuhan Yesus akan ada pembelaan dari Tuhan. Ora bara bagi mereka yang sedang terpuruk, bagi mereka yang mungkin sedang dilecehkan. Ora bara Tuhan yang bela. Ora bara Tuhan yang bangkitkan engkau. Tuhan yang tarik engkau dari lumpur. Ora kesengsaraan. Ora bara ya syandara bara. Yes Lord, yes Lord Jesus. Ora bara. Ora ya syandara bara takara bara. Oh Tuhan, biar tahun ini ya Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini ya Tuhan, kami semua ya Tuhan, hamba-hamba-Mu boleh ngalami ya Tuhan, kami bangkit jadi terang ya Tuhan, kami bangkit jadi terang. Bara sebab terang Tuhan sudah datang. Dan Engkau yang menaungi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Yes Lord Jesus. Engkau kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan senang hatiku. Mari sama-sama kita arahkan tangan kita Bapak Ibu Saudara. Oralabatakan nasyandara labaralaba. Kami bersatu hati dengan umat-Mu dan Tuhan, para pengerja yang di tempat ini. Kami lepaskan berkat-berkat-Mu untuk hamba-Mu Ibu Grace ya Tuhan. Yang Tuhan utus ke tempat ini memberkati kami malam hari ini. Kiranya hamba-Mu terus Tuhan dalam pengurapan yang sempurna dari Tuhan. Hamba-Mu sehat, kuat, panjang umur Tuhan. Bersama dengan Pak Hendrik Timadius dalam penggembalaan di GBI Rembrandt ya Tuhan. Dengan ketiga anaknya, pengurapan Allah yang Maha Tinggi turun dalam nama Yesus. Berkati hamba-Mu. Berkati juga setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu. Kami sama-sama diberkati. Kami kembalikan segala pujian, kehormatan, keagungan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita dengarkan pengumuman. Pengumuman Minggu 28 Januari 2024. Telah dibuka kelas KOM 100 dan KOM 300 angkatan baru secara online. Kelas dimulai pada tanggal 5 dan 6 Februari 2024 pukul 7 malam melalui Zoom. Daftarkan diri Anda melalui link yang tertera pada layar atau informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor 0815
918383883. Menara Doa Pelayan Jemaat atau MDPJ Onsite, Sabtu 3 Februari 2024 pukul setengah 10 pagi. Wajib bagi seluruh pengerja yang sudah terdaftar. Ini saatnya memberi, haleluya. Mari menabur bagi rumah Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan QRIS yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Salam Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih kita hari ini telah dilayani oleh Ibu Gracia. Kami atas nama Gembala, Pelayan dan Jemaat GP3 Raksa mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Ibu beserta keluarga dengan berlimpah-limpah. Sebelum saya membacakan pengumuman untuk sepekan, mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir malam ini, bisa lambaikan tangan. Oh iya, terima kasih. Saya akan bacakan pengumuman sepekan. Untuk yang pertama yaitu doa pengerja GP3 Raksa akan dilaksanakan hari Rabu secara hybrid di tempat ini jam 19.30. Wajib bagi para pengerja dan aktivis. Untuk yang kedua, Damelah Indonesiaku akan dilaksanakan hari Kamis di tempat ini juga jam 19 WIB bersama gereja-gereja yang ada di sekitar sini. Kami mengundang untuk semua pengerja, jemaat juga boleh hadir untuk acara doa ini. Dan untuk sebelumnya hari ada doa 3 hari yaitu tanggal 29, 30 dan 31 untuk puasa. Ada doa puasa 3 hari dari 29, 30 dan 31 untuk acara Damelah Indonesiaku ini. Untuk yang ketiga yaitu ibadah Youth GP3 Raksa Sabtu tanggal 3 Februari 2024 jam 19. Mengundang setiap anak-anak muda untuk boleh hadir dalam ibadah ini. Yang anak-anak muda katakan haleluya. Haleluya. Tetap semangat anak-anak muda. Untuk yang selanjutnya yaitu ibadah minggu depan 4 Februari 2024. Untuk ibadah pertama dan kedua akan dilayani oleh Pendeta Audi Rohadi dan untuk ibadah ketiga akan dilayani Pendeta Yonatan Winardi. Untuk minggu depan kita akan mempersiapkan persembahan sulung kita. Mari kita sama-sama untuk mempersiapkan persembahan itu dengan sukacita. Dan untuk hari ini kita akan mempersiapkan persembahan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Yang membawa perpuluhan bisa dibawa maju ke depan. Mari satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, kebaikan-Mu yang Kau percayakan buat setiap kami. Dan malam ini Tuhan kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh menguatkan setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh senantiasa menantikan Engkau Tuhan. Lewat doa-doa kami, lewat setiap pergumulan kami Tuhan. Untuk kami tetap percaya Engkaulah sumber pertolongan kami Bapa. Dan malam ini Tuhan kami boleh bersama-sama Tuhan untuk mempersiapkan persembahan Tuhan, persembahan perpuluhan, persembahan umum Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan dan Engkau akan mengembalikan dengan berlipat-lipat Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu yang sudah selesai memberikan persembahan. Of the goodness of
Kita akan berseru seperti Yabes berseru. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, 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 haleluya. Makasih Tuhan Yesus, kebaikan buat kami pada malam ini. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara sekalian dan arahkan hati pada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai, sejahtera, berkat sukacita, berkat Allah yang melimpah-limpah, baik jasmani dan rohani dalam kasih yang sempurna Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita senantiasa malam hari ini, esok dan sampai Maranatha Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang diberkati Tuhan, umat-umat pemenang sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan berkati kita semuanya.